Plusers, Film di sini. Dan video ini saya akan bahas inilah kekuatan sebenarnya dari Im Sama. Nah, apakah Im Sama ini lemah atau dia kuat? Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video film ini langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, lagi-lagi, kali ini kita akan bahas suatu topik yang masih sangat misterius di dunia One Piece, yaitu Im Sama. Karena kemunculannya yang mungkin baru sekali saja, dan itu pun hanyalah satu chapter. Jadi untuk teori ini, basisnya dari kawan lagi nih, yaitu Mas Satria Pugar Alam. Terima kasih sekali buat Mas yang sudah meluangkan waktunya untuk buat teks yang cukup panjang ini. Wadaw sekali memang buat Mas Satria. Jadi nggak apa-apa ya, untuk video kali ini akan saya gabung dengan beberapa pendapat saya. Nah, sekali lagi, karena Im Sama ini masih sangat sedikit informasi mengenainya, jadi ini akan menjadi teori yang super liar, di mana liar-liar adalah kesukaan kalian kan? Atau mungkin liar is main Jawa, anjay. Banyak yang berpendapat bahwa Im Sama itu sangatlah kuat, karena dia mampu menggenggam dunia di atas tahta tertinggi. Mungkin lebih tepatnya, dia berada di puncak tertinggi di atas Gorosei, yang kita pun melihat langsung apa yang Gorosei lakukan kepada Im Sama. Bahkan dia sampai menundukkan kepalanya seperti itu. Nah, jadi bagaimana kalau sebenarnya Im Sama ini tidaklah kuat? Karena banyak sekali yang berkata, atau mungkin teori-teori yang bertebaran lah, bahwa Im Sama ini akan menjadi raja terakhir di dunia One Piece. Karena dia adalah pimpinan dari Gorosei dan katanya pasti akan super duper kuat. Dan banyak juga teori lain yang berkata bahwa dia ini ada hubungannya dengan Mihawk hanya karena matanya saja yang mirip. Tapi bisa saja, Im Sama ini adalah representasi dari pemimpin zaman sekarang. Jadi saya yakin kalian bisa saja mengalahkan Donald Trump atau Vladimir Putin di dalam ring. Ya mungkin dalam artian satu lawan satu lah. Apalagi jika kalian mempunyai bakat di martial arts yang sangat hebat. Tapi pada akhirnya akan mustahil untuk kalian melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena mereka berdua atau mungkin beberapa pemimpin yang lain, mereka memiliki pengaruh dan kekuatan militer yang sangat hebat. Jadi dengan kata lain, mereka memiliki tahta yang seakan-akan membuat mereka menjadi sangat kuat. Yang artian kuat ini dalam tanda kutip dan bukan kuat sebagai individu. Mungkin kalian bisa dapat poinnya di sini. Jadi menurut Mas Satria, begitulah sama dengan Im Sama ini. Kenapa Im Sama ini dikatakan kuat? Karena dia mempunyai kekuatan militer yang sudah dia miliki. Dia bukanlah seorang petarung, tetapi dia adalah seorang yang pandai dan juga mungkin licik serta ahli diplomasi. Ini mungkin rata-rata pimpinan di dunia kita saat ini, lebih tepatnya di real world. Karena banyaknya pemimpin saat ini seperti itu. Berbeda dengan pemimpin pada zaman-zaman dahulu. Sebut saja Julius Caesar, yaitu pada zaman di Kaisar Romawi kuno, atau mungkin Khalifah Umar bin Khattab, Jalaluddin Muhammad Akbar, itu adalah raja kerajaan Mughal. Mereka adalah pemimpin pada zaman dahulu yang tidak hanya berkarisma, melainkan mereka juga bisa berperang. Mereka memiliki skill bertarung yang sangat hebat juga. Berbanding terbalik dengan pemimpin zaman sekarang yang kuatnya karena dia mempunyai kekuatan militer yang sangat hebat. Dimana pada akhirnya hampir semua negara meningkatkan kekuatan militernya untuk terpandang seperti Im Sama ini. Dan Oda bisa saja terinspirasi itu semua dengan realitas pemimpin pada zaman sekarang. Jadi yang paling penting adalah siapakah sosok Im Sama ini sebenarnya. Jadi menurut teori Mas Satria, Sama ini berasal dari 800 tahun yang lalu. Dimana pada zaman dahulu ia kesal atau dendam dengan Joy Boy karena suatu hal. Mungkin kita akan kesampingkan dulu hubungan Im Sama dengan Joy Boy karena ini akan menjadi satu teori sendiri yang sangat panjang. Iya, Im Sama ini memiliki 5 panglima setia, yaitu Gorosei. Dia memfitnah Ancient Kingdom dan membuat semua sekutu Ancient Kingdom justru berbalik menyerang Ancient Kingdom ini. Ya mungkin kurang lebih tentang hal ini kita pun sudah pernah melihatnya dan sedikit mengetahui ketika di flashback Nico Robin. Tepatnya ketika Profesor Clover menjelaskan tentang Ancient Kingdom. Jadi bagaimana Im Sama bisa menghasut sekutu yang lain agar berbalik menyerang? Mungkin yang lupa totalnya ada 20 negara. Im Sama menjanjikan akan memberikan surga kepada siapapun yang melakukan kudeta. Nah, apakah surga ini? Surga ini kemungkinan besar adalah sistem Tenryubito.
Nah, siapa sih yang tidak tertarik dengan surga? Semua orang pasti mau, apalagi zaman sekarang hampir semua orang dikasih surga dunia saja langsung melakukan apapun untuk mendapatkannya kan? Jadi, sistem Tenryubito ini merupakan surga yang dijanjikan oleh Im Sama. Karena kita pun tahu, dengan menjadi Tenryubito, kita bisa mendapatkan apapun yang kita mau. Ya akhirnya, karena sudah 800 tahun lewat, mereka menjadi semena-mena seperti yang kita lihat pada saat ini. Orang-orang yang bantu Im Sama melakukan kudeta, kini tinggal di tempatnya tersendiri. Mereka membawa sanak keluarganya untuk tinggal di Mary Joyce ini, dan mereka merasakan hidup seperti di surga, di mana tidak ada kekurangan, semua ada, banyak budak juga, kita bisa memilih apapun yang kita mau. Benar-benar seperti di surga. Bahkan orang-orang Tenryubito pun disebut sebagai apa? Sebagai dewa kan? Dan kemungkinan besar ini hanyalah teori. Im Sama berjalan di puing-puing Ancient Kingdom. Mungkin ada suatu perpustakaan rahasia lah. Setelah kemenangan mereka, ia menemukan perpustakaan tersebut, di mana akhirnya di sana dia menemukan sebuah jurnal. Dari jurnal itu, ia mengetahui bahwa rencana pengkudetaan dari Im Sama ini sudah diketahui oleh pihak Joy Boy. Dan rupanya, Joy Boy mengantisipasinya dari jauh-jauh hari. Jika seandainya Ancient Kingdom atau mungkin yang dikatakan Joy Boy ini sebagai rajanya akan kalah, maka seseorang tetap akan mewujudkan atau mewarisi impian dari Joy Boy ini. Im Sama terlambat pada saat itu, di mana akhirnya pahatan-pahatan poneglyph sudah menyebar ke seluruh dunia. Tidak ada jalan lain lagi bagi Im Sama selain melarang ilmu poneglyph atau membaca ilmu poneglyph ini, dan larangan mempelajari sejarah Ancient Kingdom agar kerajaan itu terlupakan, di mana akhirnya disebut sebagai Void Century atau abad yang hilang. Ini adalah ulah yang dilakukan oleh Im Sama agar tidak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di abad yang hilang ini. Dan tidak hanya itu, di dalam puing-puing itu juga dia menemukan formula keabadian. Intinya, Im Sama mendapatkan sesuatu yang mengejutkan, yaitu ia menemukan sebuah cara agar dapat hidup abadi atau mungkin immortal lah. Karena dalam teori ini dikatakan Im Sama ini bukanlah seorang petarung. Ia takut jika ia menggunakan itu sendirian, di mana di masa depan ia akan dikudeta. Jadi akhirnya ia mengajak Gorosei, yaitu panglima setianya yang sudah setia untuk melakukan apapun untuk menggunakan juga formula keabadian ini. Dengan syarat mereka harus bekerja untuk Im selamanya, seperti yang kita tahu sampai saat ini. Ini Gorosei dan Im Sama mampu untuk hidup abadi. Hidup abadi yang dimaksud adalah tidak bisa menua. Nah, akhirnya para pejuang itu beranak pinak di Mary Joyce yang pada akhirnya mati juga karena penuaan. Ya mungkin itu seperti contohnya beberapa generasi dari Tenryubito. Mungkin Tenryubito yang awal dari 800 tahun yang lalu hingga saat ini, dimana mereka tidak tahu bahwa pemimpin di antara mereka semua adalah Im Sama, dimana ada satu orang yang menduduki tahta yang sangat besar itu, yaitu Im Sama ini. Dan karena itu, keturunan ini menjadi non-petarung yang sangat manja yang kita sudah lihatnya hampir semua dari Tenryubito seperti itu. Hingga akhirnya Im Sama memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya, dimana agar para Tenryubito muda atau anak cucu dari pejuang yang dulu ini yang ikut orang tuanya membantu kudeta tidak kalah iri atau sirik terhadap Im Sama. Dan dia pun melakukan hal itu agar tidak ada orang-orang yang mungkin anomali lah dari suatu Tenryubito yang seharusnya berpihak kepada dewa-dewa atau Gorosei yang lain, tetapi malah berpihak pada pihak yang seharusnya mereka lawan, dimana yang kita tahu adalah musuh dari Tenryubito adalah Klandi. Itu yang dikatakan oleh Corazon. Dan mungkin salah satu contoh dari Tenryubito yang anomali mungkin dari keluarga dan Quixote. Mereka adalah pimpinan dari zaman dahulu tetapi bersifat yang sangat baik. Ya tentu saja kecuali Doflamingo. Nah sebenarnya ada beberapa alasan nih kenapa Im Sama dan para pimpinan World Government atau pemerintahan alias Gorosei ini bisa terus hidup. Karena kita pun melihat Gorosei 20 tahun yang lalu di flashback Nico Robin dengan saat ini tidaklah berbeda. Dan dari teori saya ini, Im Sama ini adalah orang tertua di dunia One Piece. Mungkin satu yang paling jelas dan hal ini akan berhubungan sekali dengan keabadian yang sudah disebut di dalam dunia One Piece adalah Ope-Ope no Mi. Dikatakan bahwa itu buah iblis terkuat karena bisa mengubah kepribadian, ya mungkin berpindah-pindah lah. Dan jurus ultimate dari buah iblis tersebut adalah dapat memberikan kehidupan abadi bagi orang lain, di mana kata-kata abadinya bukanlah immortal atau apapun yang seperti tidak dapat mati, melainkan sudah dijelaskan yaitu ageless surgery atau mungkin immortal dalam artian tidak akan bertambah tua lah dan tidak kekang lagi oleh usia. Ya namanya juga ageless, dimana tidak mempunyai usia lagi,
Jadi jika mereka mungkin akan aman-aman saja, maka mereka tidak akan sakit maupun akan menua. Mungkin yang dapat membunuh mereka adalah jika kepalanya dipotong atau mereka dibunuh dengan ya fisik lah kurang lebih. Tapi jika tua atau kesakitan kemungkinan besar tidak. Dan juga salah satu alasan kenapa banyak orang yang mengetahui kekuatan ultimate dari OP-OP Rame ini. Karena sudah ada contohnya di dunia One Piece, yaitu mungkin Im Sama dan para Gorosei ini. Nah selain yang sudah saya sampaikan, alasan dia ingin abadi adalah ada satu yang sebenarnya paling penting, yaitu Im Sama sebagai pimpinan dari tahta besar dunia, lebih tepatnya tahta besar dunia di dunia One Piece. Jika dia mati, akan terjadi yang namanya power vacuum, di mana itu akan terjadi kebingungan yang sangat dahsyat karena tahta besar itu akan hilang. Itulah alasan kenapa Im Sama harus hidup abadi. Mungkin kalian bisa langsung mencari sendiri tentang power vacuum ini di Google karena sudah banyak contoh yang ada dan hasilnya seperti apa. Dimana akhirnya dari itu semua akan tersambung lagi benang merah kenapa dia berperang karena pihak Ancient Kingdom yang mengetahui hal itu dan menyerang ke pihak Im Sama. Dan hubungan juga dengan topi jerami besar yang ada di Mary Joyce, dimana dikatakan dan cukup populer juga bahwa itu adalah milik Joy Boy. Ya tentu saja teori ini pasti atau mungkin saja akan banyak salahnya. Tapi saya sangat yakin sekali kalau Oda akan bikin plot twist di mana Im Sama ini hanyalah manusia biasa yang bersifat licik tetapi cerdas, dan dia pun mempunyai kemampuan diplomasi yang sangat hebat. Mungkin mirip sekali dengan elit global di dunia kita saat ini. Jadi intinya menurut saya dan menurut Mas Satria, Im Sama ini bukanlah tipe petarung, tapi para pengawalnya inilah yang akan menjaganya selalu, yaitu para Gorosei, yang kita pun melihat mereka memiliki bekas luka yang mengindikasikan mereka adalah seorang petarung yang pastinya akan sangat hebat. Nah pasti juga akan banyak yang berkata, "Bang, kan biasanya di shonen gitu yang namanya raja atau apapun biasanya yang paling kuat loh." Ya mungkin di manga lain hal tersebut berlaku, tapi di dunia One Piece ini udah banyak yang contohnya enggak loh. Seperti dari awal sekali yaitu Raja Cobra, lalu juga Raja Rico, di mana sistem kerajaannya berbeda. Karena di sini di One Piece ini itu lebih ke unsur politiknya yang sangat dalam. Makanya dapat dikatakan One Piece ini salah satu manga yang cukup berat bahasannya. Ya mungkin menurut saya sangat complicated sekali dan akan sangat sulit dimengerti oleh kalangan bocil. Ya mungkin jika hanya mencari pertarungan atau fighting ya bolehlah. Tetapi jika kalian ingin lebih tahu atau lebih mendalami lagi, One Piece ini bisa menjadi sangat indah, anjay. Nah jadi begitulah menurut saya tentang Im Sama ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian juga punya teori-teori sendiri atau apapun, kalian bisa langsung email saya di email yang sudah saya simpan di kolom deskripsi di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini sama kalian. Gue Devin pamit and I see you guys next time.